Di rumah aja ya, Pak? Ya santai lah pokoknya. Oke. Oh, berarti sekarang kesibukannya sedang ada proyek apa Pak kesibukannya Pak? Apa ya, banyak sih. Lagi bikin 5G sendiri, lagi Oh, bikin, ya begitulah, iseng banget semua. oh, seru banget itu apa sih Pak? Saya juga lagi tertarik ini sih Pak. Lagi tertarik ngoprek NDN Pak, Name Data Network. Oh, oke, oke, siap. Ya, baik Pak. Sebelumnya saya minta izin untuk membacakan profil dan beberapa prestasi Bapak ya Pak. Siap. Oke teman-teman, di sini Pak Ono Purbo merupakan lulusan terbaik Teknik Elektro ITB pada tahun 1987. Beliau juga menempuh pendidikan pascasarjana di Kanada dan mendapat gelar PhD dari University of Waterloo dalam bidang satelit. Pak Ono memiliki banyak prestasi di bidang sistem informasi yang berpengaruh ke masyarakat sekitar dan mendapat banyak penghargaan seperti Postal Service Award oleh Internet Society pada 2020 plus Jakarta Award 2020 dari Jakarta Development Collaboration Network dan banyak prestasi hebat lainnya. Ditambah lagi, beliau juga mempublikasikan banyak publikasi internasional serta buku dengan topik telekomunikasi dan keamanan jaringan. Wow, hebat banget ya. Wah, keren banget sih. Ini aku sampai speechless loh dengar ya Pak Ono. Ini prestasinya banyak banget. Nah, karena kita udah kenalan sama Pak Ono, dan teman-teman juga pastinya udah nggak sabar buat dengerin langsung pemaparannya. Tanpa berlama-lama lagi, boleh banget untuk Pak Ono dipersilahkan menyampaikan pemaparan materi. Untuk sesi materinya akan berlangsung selama 60 menit ya Pak. Oh, oke. Sambil ngobrol aja ya, maksudnya kalau ada yang mau di komen, ditanya silahkan. Eh, Saya monitoring Coba ini ya, dipersilakan. monitoring apa sih namanya? Sorry. Belum. Masih di mute ya, sorry. Oke, terima kasih. Sorry, saya sambil monitoring chatting, jadi nanti silahkan aja di komen, ditanya segala macam, ngobrol, ditaruh di chatting aja ya komentarnya. Oke, jadi pertanyaan sambil jalan lah ngobrol ya. Oke, saya share screen biar cepet, biar gampang. Ini topiknya kan ngobrolnya soal ini ya, apa sih namanya tadi? Cyber security lah. Kalau kita lihat di Republik ini, isu paling gedenya urusannya hacking kan, hack BPJS misalnya. Jadi udah banyak lah, BPJS dihack. Nah ini kan identitas hacker BPJS terungkap tahun 2021. Terus ada yang dihack lagi, siapa kemarin, PLN kalau nggak salah dihack. Ini 2022. Oh, ini parah, cara hack lagi parah loh. Terus macam-macam lah. Akibatnya yang terjadi dari sesudah itu, jadi laporan-laporan hack banyak banget. Bahkan kadang-kadang saya dapat hasil mereka juga sih, parah banget sih. Cuman nggak bisa diomongin, Pak. Udah gitu kejadiannya pada panik kan, yang punya Republik panik. Akhirnya, nih sorry nih saya kecilin lah. Yang punya Republik panik, akhirnya mereka menandatanganin peraturan pelindungan data pribadi ya, data pribadi, kira-kira gitu. Oke, bisa kita ambil ini peraturannya. Ini kelihatan tahunnya 2022, berarti baru tahun lalu. Bisa diambil, biar gampang ceritanya saya upload gitu ya. Saya coba send file. eh Bentar, ini dia. Oke, ini saya upload, mudah-mudahan udah nyampe. Itu adalah peraturannya, gitu ya. Jadi cerita gedenya adalah banyak yang dihack, banyak yang bobol, ceritanya parah banget. Yang dihack itu berapa juta data, terus bobol. Oke, keluarlah peraturan ini. Sekarang silahkan dibaca. Saya pengen nanya dulu nih, pengen tahu. Anda ngerti nggak sih sebenarnya? Biasanya kan anda-anda yang nanya ke saya. Sekarang saya gantian pengen nanya. Silahkan dibaca di peraturannya. Oke, pertanyaannya simple, silahkan dijawab di chat. Jawabnya silahkan di chat ya. Pertanyaannya gini. Dengan Undang-Undang 27 2022 tentang pelindungan data pribadi, bukan perlindungan data pribadi, beda ya.
Ini pelindungan data pribadi. Pertanyaannya, apakah hackernya bisa ditangkap? Silahkan jawab di chat. Apakah hackernya bisa ditangkap dengan Undang-Undang Nomor 27 2022? Silahkan jawab di chat. Mabok dah lu pada. Pada bingung ya. Bedanya perlindungan dengan pelindungan apa? Kagak tahu saya juga. Itu yang ngarang orang-orang hukum istilahnya. Saya juga bengong-bengong waktu pas kasih tahu. Pelindungan apaan tuh? Kagak tahu. Ya udah. Pokoknya jangan tanya yang itu dah. Saya juga nggak tahu bedanya apaan. Pertanyaannya dari saya, bisa ditangkap apa kagak tuh hackernya yang nge-hack data? Gitu. Bisa kali Pak. Pakai kali. Oke. Kayaknya bisa, tergantung polisinya Pak. Keren. Oke, sekarang kita baca ya. Biar pada lihat nih. Ini kelihatan lagi download banyak buku sih. Kalau mau iseng, ini buat referensi anda lah. Ini sekalian mumpung lagi ngeklik ke komputer saya. Jadi kebetulan kita di kampus kita punya perusahaan digital. Jadi kalau kerjaan bisa kalau ketahuan, tergantung polisi. Oke. Kalau anak-anak di kampus kita udah mainnya perusahaan digital. Kalau mau di copy juga silakan nih. Ini perusahaan digital saya. Ini kebetulan bukan di komputer ini sebetulnya. Ada di komputer lain. Cuman diakses dari sini di mount aja harddisknya. Khusus urusan menghack ini ada di salah folder saya. Library 2, books, ada cyber security. Mana dia cyber security? Ini dia cyber security. Ini buku-bukunya cyber security, banyak banget bukunya lah. Bukunya Bujibun. Oke. Saya akan klik sembarangan aja ya. Ini misalnya ini nih buku sembarangan lah, saya klik sembarangan lah. Ini buku sembarangan aja nih, nggak ada istimewanya nih. Ini ada 277 halaman, Advanced Security Intelligence Analytics. Jadi kita di kampus bukunya semuanya berbentuk seperti ini dan anak-anak bisa download bukan minjem. Terus ini hacking ada di sini. Oke, jadi sedikit icip-icip aja bahwa untuk bisa sampai level untuk bisa ngerti segala macam, ya mau nggak mau harus baca buku sih. Oke, beres ya. Nah, sekarang urusannya balik lagi ke tadi. Bisa ditangkap kagak? Oke, saya akan baca ini kira-kira. Oke, masuk ke sini. Oke. Kita naik ke atas ya, ke halaman paling tinggi. Ini seru nih. Jadi kalau baca kaget sendiri sih. Ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Eksplisit pelindungan bukan perlindungan. Kalau perlindungan bedanya apa kagak tahu. Bisa cari di Google lah kenapa bisa kayak gitu ya. Saya juga kagak ngerti, tanya orang hukum lah. Nah, sekarang istilah yang dipakai. Seru istilah yang dipakai. Oke. Ini ada data pribadi itu adalah apa? Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi. Gitu ya. Udah siap? Udah. Tengarti maksudnya bedanya perlindungan dengan perlindungan apa? Nggak tahu. Nah, sekarang kuncinya ada di sini nih. Entitas yang ada di sini cuman ada pengendali. Jadi entitasnya ada data pribadi, ada pengendali data pribadi. Jadi itu yang ngontrol data pribadi tadi, yang ngontrol data. Misalnya KTP dikontrol sama Depdagri, terus paspor dikontrol sama imigrasi, itu di bawah Kumham ya. Terus SIM di bawah polisi apa segala macam, kayak gitulah. Jadi itu ada yang ngontrol. Kemudian ada yang proses data pribadi. Oke, yang proses adalah yang make data pribadi tadi. Contoh, ini ada badan publik. Kalau badan publik kayak lembaga lain, bisa juga perusahaan-perusahaan kayak Bukalapak, Tokopedia segala macam itu prosesor. Terus ada subjek data pribadi. Itu adalah perorangan yang jadi korban, bukan jadi korban maksudnya, yang data pribadinya diproses sama mereka. Beres ya. Terus ada corporate. Nah, terus kalau clear di sini tidak ada kata-kata hacker dan sebagainya, nggak ada loh. Nggak ada di sini.
Tidak ada hacker dan lain-lain, tidak ada ya. Oke. Sekarang kita jadi udah mulai kelihatan hacker kagak ada. Sekarang kata kunci yang seru adalah ada dua kata kunci yang seru. Barang bukti. Bukti. Oke. Ini ada beberapa bukti. Coba kita cari. Nih, ini dia. Alat bukti yang sah dalam undang-undang ini meliputi alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam hukum acara. Jadi ada alat bukti yang berbentuk konvensional, pakai hukum acara, ada alat bukti elektronik. Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ini seru. Jadi alat buktinya, sorry ini saya ngomongnya dari bahasa hukum ya, harusnya kita ngomong teknologi, tapi saya kasih lihat permasalahan utamanya bukan di teknologi ternyata. Di hukum kita parah, karena hukumnya dibikin orang hukum, dan orang hukum itu gak ngerti teknologi, jadi urusannya jadi seru banget. Ya, alat buktinya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi alat buktinya tidak diatur oleh undang-undang pelindungan data pribadi. Beres ya? Bayangkan kalau alat buktinya elektronik, yang namanya file elektronik kan gampang diedit. Bagaimana suatu file yang gampang diedit bisa jadi barang bukti di pengadilan? Diedit bisa loh. Oh, seru dah. Ini seru nih urusan satu ini. Nah, ini harus mengacu ke peraturan undang-undang yang lain. Nah, itu seru. Itu yang pertama. Keseruan pertama. Terus kita akan cari lagi. Kalau sampai ke hack, kata kuncinya adalah bukan hack. Kalau cari hack kagak ada di sini. Hack mah gagal. Kata kunci gagal ada. Ini ada kegagalan, ada beberapa kegagalan di situ. Coba kita naik. Ini. Nah, ini dia. Nah, ini harus dibaca pelan-pelan nih. Oke. Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi. Ini urusannya sih pengendali ya, bukan hacker. Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada yang punya data, kepada lembaga. Lembaga itu siapa? Nggak tahu. Tapi yang pegang data harus lapor ke yang punya data sama lembaga. Pemberitahuan secara tertulis, ini waktunya cuma 3 kali 24 jam loh. Pemberitahuan tertulis dimaksud dalam minimal memuat data pribadi yang bocor siapa, apa, kapan, bagaimana, dan bagaimana penanganannya, terus pemulihannya bagaimana, terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. Jadi yang bakal kena adalah pengendali yang megang data pribadinya. Hati-hati. Jadi bukan proses yang kena, yang megang. Yang kena adalah Depdagri, yang kena adalah polisinya, yang kena adalah imigrasi. Kumham. Di sini nggak ada kata-kata hacker loh. Hati-hati. Nggak ada loh. Seru kan? Seru kan? Ya udah kayak gini, pusing loh. Pusing. Kita orang teknologi mah ketawa-ketawa bacanya. Nah, terus yang seru lagi adalah pemberitahuan harus memuat data pribadi yang terungkap apa aja, kapan, bagaimana, penanganan gimana, pemulihannya gimana, segala macam. Nah, yang jadi masalah, konsekuensi dari kalimat ini adalah bahwa si menteri, para petinggi republik harusnya pada saat ada kebocoran, dia harusnya dapat laporan 3 kali 24 jam dari yang kontrol data pribadi dong. Cuman kalau kita orang teknologi, kalau udah pernah ngerasain yang namanya forensik, 3 kali 24 jam itu hampir mustahil untuk melakukan forensik. Gitu ya. Konsekuensinya, ini akan membuat si pengontrol masuk penjara sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, jadi ini Depdagri segala macam bisa masuk penjara nih, urusannya berapa nih. Yang kedua, ini semua bakal seru nih urusannya. Soalnya harusnya si menteri tahu dong kapan, bagaimana, segala macam. Tapi kenyataan hidup di Republik ini, kejadiannya mereka tahunya setelah beritanya viral di media sosial, viral di
media massa, di online, berita-berita online, baru mereka panik semuanya. Dan itu viral itu bukan 3 kali 24 jam, viral itu setelah beberapa minggu, mungkin bulan setelah kejadian, itu baru viral. Jadi kejadiannya ini tidak akan pernah tercapai. Beres ya? Sip ya? Udah mulai kebayang kan masalah besar dengan undang-undang yang ada. Dan ini kalau kita udah ada di lapangan beneran dan kita lagi ngobrol, ada orang dari aparat segala macam, pasti, atau pemerintah lah. Kalau pemerintah sama aparat lagi ngomong, kira-kira cara ngomongnya gini ke masyarakat. Masyarakat, Anda hari ini aman karena kita sudah punya undang-undang akan melindungi Anda. Kenyataan hidupnya nggak seperti itu loh. Undang-undangnya nggak akan melindungi sih sebenarnya. Beres ya? Mudah-mudahan nggak stres. Jadi kita punya, udah gitu kejadiannya setelah mereka tahu. Coba perhatiin waktu data-data itu bocor, perhatiin bagaimana cara para pimpinan, menteri dan sebagainya bereaksi. Bereaksinya kan gini, sebagian yang bereaksinya kan agak memalukan sih sebenarnya. Bereaksinya kan kira-kira gini, tenang aja, data saya juga udah bocor, nggak masalah, gitu kan. Padahal sebenarnya harusnya bereaksinya kan ngomongnya gini nih, data pribadinya yang bocor apa, kapan, bagaimana, penanganannya gimana, upaya gimana. Harusnya ngomongnya seperti itu. Tapi si pimpinan ngomongnya, tenang aja, data gue juga bocor, nggak masalah. Kan kacau jadinya. Jadi ada kesalahan proses komunikasi publik juga dari pimpinan. Terus ya? Oke, ini dari sisi undang-undang. Sekarang kita kasih lihat kenyataan yang lebih parah lagi. Oke, sekarang seberapa parah sih sebenarnya bocornya? Nih gue kasih lihat. Nggak usah jauh-jauh lah. Masukin kata kunci iktp, masukin gambar. Bocor kan? Bocor kan? Bocor ya? Bocor ya? Ini KTP-nya bocor, men. Udah, kartu keluarga sama lah, jangan khawatir lah, bocor lah. Bocor, banyak. Kalau mau gila kita pakai open source intelligence juga bisa lebih parah. Oke. Cari software yang namanya open source intelligence tools. Banyak, tools ini banyak banget. Ini banyak, open source intelligence itu banyak banget. Terus kita cari, itu bisa lebih parah lagi bocornya. Beres ya? Lo mau lebih parah lagi, kita masuk yang parah dah. Masuk ke Play Store. Masuk Play Store ya. Kita Play Store. Kita masukin yang sederhana lah kata kuncinya, iktp. Biasa kan? Kata kunci biasa. iktp. Kita punya banyak sekali aplikasi di Play Store untuk ngecek iktp. Dan yang ngeluarin adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bisa diambil ini, asli. Ini kalau diklik, ini kebetulan datanya yang ada di screenshot ini data mockup ya. Data bohong. Tapi kalau kita download aplikasinya, data benernya keluar sih. Jadi kita bisa lihat nik, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kata keluarganya keluar, jangan khawatir. Lengkap sekali, saudara-saudara. Oke, beres. Ini cari yang lain lagi juga banyak sih, semuanya sama. Tuh, liatin. Sampai separah ini. Tuh. Parah kan? Oke. Sekarang udah kayak gini, siapa yang mau ditangkap? Bingung loh. Yang mau ditangkap siapa? Tetapi berarti mau dilindungi gimana? Orang udah bocornya amit-amit, gimana ngelindunginya? Udah nggak bisa kan? Nah, udah mulai pusing kepala dah. Jadi kira-kira ini masalahnya. Oke, sekarang ini saya pelan-pelan saya bikin ini ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada ini obrolan silahkan loh. Oke. Kalau mau pusing kepala silahkan. Oke, sekarang saya kasih lihat yang seru lagi. Ini kejadiannya beberapa bulan yang lalu lah, diundang sama Bu Ika. Bu Ika tuh Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat ya. Bu Ika doktor, Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, dan termasuk orang yang salah satu yang terbaik di Republik inilah, dapat penghargaan kemarin dari Depdagri. Nah, waktu itu sama Bu Ika kita ngobrol-ngobrol, terus kita sharing-sharing dengan ASN Jawa Barat. Habis pelindungan sama pengendali kasih tahu tentang kebocoran di undang-undang, bilang mereka wajib lakukan apa? Nggak ada.
Silahkan lihat aja di undang-undangnya. Jadi kalau bocor cuma diwajibkan untuk ngasih tahu bocornya gimana. Udah. Nah, ini bagaimana proses penemuan kebocoran. Ini namanya ilmunya forensik. Oke. Jadi, nah ini kayaknya udah mulai masuk ke teknik. Oke. Kayaknya saya perlu kasih gambar dah. Ini udah mulai masuk ke ilmu ya. Tapi yang pertanyaan pertama, di undang-undang bilang apa setelah tahu bocor? Kagak ada sih. Di undang-undang perlindungan nggak ada. Nggak ada urusan nangkep penjahatnya, kagak ada. Jadi, percuma sih. Sekarang kita masuk ke dunia agak lain sedikit supaya kebayang. Kalau udah kayak gini udah mulai pada nafsu kan. Jadi punya republik seru dah. Nih kita lihat ya. Oh sorry ini. Saya masuk ke Miro.com. Miro.com enak buat dipakai buat mind mapping segala macam lah. Oke. Cara berpikirnya kira-kira gini. Kita punya 3 pilar lah dalam dunia cyber security gitu ya. Ada people, kita biasanya nyebutnya PPT. People, proses, sama teknologi. Oke. Ini nanti teknologi urusannya jadi ini nanti ilmu di teknologinya ada ya, ada teknologi ada nih. Kalau saya list teknologi bisa saya list aja lah teknologi yang mungkin yang kita berharap ada cyber security-nya sendiri. Cuman untuk bisa nguasain teknologi cyber security Anda harus ngerti komputer network. Oke. Cuman komputer networknya seringkali bukan komputer network yang normal diajarin di kampus sih, minta maaf aja. Komputer networknya harus yang lebih advance daripada yang di kampus. Karena kondisi real di lapangannya, kebanyakan ilmu yang ada di lapangan agak di atas dari yang di kampus sih. Jadi ilmunya harus agak di atas sedikit daripada di kampus. Kemudian kita harus belajar yang namanya cyber security. Nah, kemudian juga mulai belajar untuk bisa ngerti yang namanya security, kita harus ngerti hacking atau attack sendiri seperti apa. Terus kita harus ngerti yang namanya forensik. Nah ini tadi untuk bagaimana proses menemukan kebocoran itu forensik. Dan selain itu kita harus ngerti yang namanya ISO 27001. Jadi kira-kira ilmu ini harus dikuasain. Oke, kita masuk ke teknologi dulu ya, biar tahu ilmunya seperti apa yang dikuasain. Nah ini ilmunya ada ini kuliahnya free. Anda semua silahkan akses di opencourse.itts.ac.id. Kebetulan saya wakil rektor di sana. Jadi ini saya ulang, saya ini ya, saya copy paste aja lah ke chat nih. Harusnya sih ITB bisa kayak gini. Malu dong kalau ITB nggak bisa mah. Harusnya bisa kayak, dan ini free ya. Semua orang satu republik ini boleh akses ke sini, free, gratis. ITTS opencourse.itts.ac.id. Ini saya masuk ke dalam cyber security-nya langsung. Materinya seperti ini, cuman di kalimat pertamanya biasa. Kalau mahasiswa kan carinya untuk dapat nilai A ya. Pengajar lebih suka kalau Anda menulis buku daripada ujian. Oke. Nah, yang seru adalah ini materinya. Saya bahas sedikit materinya. Seperempat awal ini kira-kira sampai sini. Oke. Kita belajar advanced networking, konsep TCP/IP itu jaringan biasa. Simulator jaringan masih agak biasa. IP versi 6 jarang yang ngajarin. Routing yang advance, routing nggak terlalu banyak kampus-kampus yang ngajarin. Ini saya bukan ngomongin ITB ya maksudnya. Kita ngomongin satu republik. Jarang kampus yang ngajarin seperti BGP, OSPF kayak gitu nggak banyak. Terus jarang kampus yang ngajarin cara bikin 4G, 5G sendiri, bukan hanya pakai slide tapi betul-betul praktek. Itu jarang. Kemudian kalau di kampus kita praktek bikin 5G sendiri. Oke. Nanti bukunya mungkin akan diterbitkan juga. Kemudian kita juga perlu ngerti yang namanya network benchmarking dan network programming.
Oke, ini dasarnya sebelum ngerti ke cyber security. Dasar lain yang harus dikuasain lagi untuk cyber security adalah dasarnya bagaimana caranya masuk neraka. Ini masuk neraka nih sampai sini. Oke, jadi intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, device web, attack file sharing, dan mungkin juga attack-attack yang lain, termasuk MITM lah, apa segala macam. Di sini biasanya kalau saya isengnya keluar, saya mungkin ngajarin cara bikin trojan segala macam. Jadi dua ilmu ini jadi dasar sebelum kita masuk ke cyber security-nya. Nah, cyber security-nya sendiri seperti ini. Sini cyber security-nya sampai sini. Di sini mulai belajar namanya vulnerability analysis, basic server security, firewall, secure shell, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic data security. Cuman untuk intrusion detection system ini sekarang mulai dikawinkan dengan AI sama machine learning dan sebagainya karena trafficnya kebanyakan di encrypt, jadi agak susah kalau kita pakai teknologi yang lama untuk melakukan deteksi intrusi dan sebagainya. Jadi kita mulai masukin AI di dunia yang ini juga, gitu ya. Jadi ini kira-kira sampai defense-nya di sini. Oke, nah forensiknya di sini. Tadi pertanyaan bagaimana proses bocornya itu forensik kita bisa lihat, dan kemudian juga ada Information Security Management System, ini ISO 27001, ini auditor sebetulnya. Bagaimana sistemnya diaudit sebelum di-deploy. Untuk user, kita perlu mengenalkan yang namanya Internet Safety buat user. Yang tadi sisanya itu bukan buat user, itu buat admin. Oke, saya akan masuk aja ke forensiknya sendiri. Ini ada forensiknya, secara umum ada komputer forensik. Kita bisa klik ini dan kita bisa lihat materi-materinya di sana. Caranya forensik gimana. Intinya forensik tuh, ini masuk ke wiki, ya udah nggak apa-apa. Inti forensik sebetulnya ada dua besar kalau kita lihat di forensik. Yang satu adalah recovery data dari image yang ada. Image ini bisa dari hard disk, dari handphone. Jadi recovery barang bukti dari image. Yang kedua adalah ngelihat log. Log ini bisa berbentuk intrusion detection system, bisa log web server dan sebagainya. Jadi yang satu ilmunya lihat log, yang satu lagi ngelihat image. Jadi dua ilmu itu yang dipakai sih di forensik sebenarnya. Kemudian ini itu dari sisi medianya ya. Kemudian ini ada ilmunya harus identify, preserve, recover, analyze, presenting fact dan sebagainya. Ini harus dikuasain juga. Ini ngomong jujur terus terang. Untuk menjadi seorang ahli, ini ahli forensik di Indonesia nggak banyak ya, jujur nggak banyak orang ahli forensik di Indonesia. Ini yang salah satu yang jago adalah Ruby Alamsyah. Nih salah satu yang awal. Ruby banyak main dengan kepolisian. Satu lagi misalnya Kalpin, si lain. Ini dia. Lihat gambarnya aja dah. Ini dia orangnya. Ini salah satu. Ini jadi kalau Kalpin lebih ke akademisi sih sebenarnya, tapi dia banyak forensik untuk bank dan sebagainya. Termasuk dia banyak sekarang jadi konsultan di Depdagri lah apa segala macam. Oke, terus satu lagi Joshua Sinambela. Ini dia. Nih, Joshua di lokasinya di Jogja. Dan Joshua ini ada kuliah umumnya juga sama saya. Joshua itu ahlinya lebih di seluler ya, handphone, mobile. Jadi kalau ada kasus di mobile, nah dia turun nih urusannya. Jadi ini orangnya nggak banyak. Yang jago bener lusinan lah jumlahnya. Ini tiga yang top-topnya barusan saya sebutin. Oke, jadi yang forensik yang top-topnya, di antara yang topnya, tiga ini termasuk yang lumayan oke banget sih sebenarnya. Oke, jadi orang-orangnya kayak gini, ilmunya secara umum dua besar yang akan dipakai. Yang satu recovery dari image hard disk atau ya pokoknya hard disk, handphone dan sebagainya. Satu lagi dari log, kira-kira gitu ilmunya ya. Ini soalnya waktunya kan nggak banyak buat ngobrol, jadi ya saya kasih gambar besarnya dulu aja ya. Nah, yang penting juga harus dilakukan adalah sebetulnya kalau forensik kan kalau udah kejadian, yang sebetulnya kalau bisa jangan sampai kejadian. Jadi kalau
kalau mau jangan sampai kejadian, yang harus dikuasain adalah ilmu, salah, sini ya. Kalau jangan sampai kejadian, yang dikuasain beneran harusnya ilmu yang auditor ini sih. Jadi sebelum sistem di-deploy harusnya diaudit sebelumnya. Jadi harusnya auditor ISO 2701-nya dijalanin beneran supaya kita bisa memanage semua resiko yang mungkin akan terjadi di sistem. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara umum di sini, ini ada yang nggak disebut adalah internet safety. Jadi ini makhluk ini yang computer network, cyber security segala macam, ini biasanya ilmunya ini orang akan dibagi 3. Saya akan bagi 3 jenis manusia di sini. Ya, oke, salah. Sebelum masuk ke manusia, saya masukin proses dulu ya. Jadi di proses ini yang sering menjadi yang diumbar oleh banyak pejabat adalah kita sudah ada undang-undang, sudah ada aturan, sudah ada SOP dan sebagainya, dan rasanya sudah aman dengan itu semua. Kenyataan hidupnya ini hanya sebagian kecil barangkali dari proses. Sebagian besarnya adalah di teknologi sama terutama di manusia sebetulnya. Oke. Jadi, ini teknologi udah saya bahas tadi, cuman ini ada internet safety belum dibahas. Ini berhubungan sama manusianya soalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat manusia, secara umum dibagi 3 manusia. Ada pimpinan, ada admin, atau DevOps lah. Sekarang udah DevOps ya. Satu lagi adalah user. Jadi ada 3 makhluk di dunia itu, di dunia cyber security lah ya. Ada bosnya, CEO, rektor dan sebagainya. Ada admin, ada user. Kalau admin engineer lah biasanya itu dia akan menghandle urusan computer network, cyber security, attack, forensik dan ini. Jadi ratanya admin sama DevOps biasanya orang-orangnya emang geek banget dan mereka ngerti teknik lah, kira-kira kayak gitulah. Jadi kita nggak ada masalah dengan si admin. Yang masalah dengan 2 makhluk yang lain, pimpinan sama user. Yang jadi masalah, pimpinan adalah orang-orang yang akan menentukan SOP, aturan, dan undang-undang. Dan undang-undang ini dibikin sama orang-orang hukum lagi kan ya, yang mungkin nggak ngerti teknologi. Jadi ini urusannya seru banget di urusan pimpinan. Nah ini kita harus banyak ngobrol sama pimpinan supaya bikin SOP, aturan yang rada-rada membumi lah, kira-kira kayak gitu. Sebetulnya kalau kita ada di lapangan benar, nih kayak tadi saya ngasih lihat ini IKTP jebol kayak gitu, kakak jebol segala macam, sebetulnya masalah besarnya di sini sih sebenarnya. Jadi adanya di user ini sih sebenarnya, gitu ya. Coba kita gedein lah. Oh sorry, gede semua jadinya, nggak bisa gede satu. Jadi masalah besarnya di user ini sebetulnya. Kalau kita lihat sebagian besar serangan akan di user. Kalau mau lihat contohnya gini lah, kita masuk ke channel YouTube saya lah, paling gampang biar ngelihat langsung. Oke, saya akan masuk ke ganti akun ke sini. Stasiun paling angker di Indonesia. Kok masuk sini jadinya? Yalah. Ya udah, masuk sini. Masuk komentar lah. Oke, saya gedein lah komentarnya biar kelihatan. Kegedean banget. Saya akan buang ini. Coba masukin kata kunci misalnya ditipu. Ditiup lagi, salah, maaf. Ditipu. Oke. Kita lihat. Nih ini komentar-komentarnya, ini ada komentar 1 tahun yang lalu lah. Saya minta tolong, saya baru saja ditipu, akun game saya dicuri. Tuh. Kemudian ditipu orang telepon operator, nih ketipu lagi. Terus yang ini lagi,
tolong bantuannya teman saya habis ditipu 27 juta, pemberian dompet wallet, dana, kayak gitu-gitulah. Terus ada lagi, coba kita lihat lagi ke bawah. Saya minta tutorial tracking alamat penipu online, Pak. Saya tahu caranya, saya coba bikin web supaya orang yang pernah ditipu untuk melacaknya dan sebagainya. Ini banyak banget dan saya nerima seperti ini hampir tiap hari. Bahkan bulan yang lalu sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu lah, itu ada yang orang Indonesia kena 31.000 dolar ketipu sama orang Hong Kong. Masalahnya orang Indonesia tadi ada di Jepang. Nah, seru kan urusannya. Jadi hampir setiap hari korbannya adalah user sebetulnya, bukan pimpinan, DevOps dan sebagainya. Yang jadi masalah nanti kalau kita lihat ekosistem yang ada di aparat kepolisian dan sebagainya, rata-rata dan aturan sebagainya rata-rata diarahkan untuk melindungi pimpinan negara. Contoh, bayangin aja, coba aja bikin meme tentang ini presiden, lu pasti ditangkap, urusannya penjara. Sampai pakar teknologi ada yang kena tuh. Nggak usah disebut namanya, ada yang kena. Dan jadi ekosistem yang ada hari ini adalah untuk melindungi pimpinan sih lebih banyak, bukan untuk melindungi masyarakat akhirnya. Dan masyarakat harus cari jalannya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Kira-kira kayak gitu. Jadi kondisinya seperti itu yang real ada di lapangan. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Ini udah 45 menit nih. Ada pertanyaan? Saya bisa demoin dikit nanti. Aman? Aman? Oke. Aman ya? Oke. Mungkin jadi udah mulai kebayang makhluknya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang karena Anda dari kampus teknik, saya akan kasih lihat bagaimana teknik belajarnya sebetulnya supaya aman. Jadi udah kelihatan ya bagaimana serangan itu terjadi, kondisi real di lapangannya seperti apa. Sebetulnya ada people proses teknologi. Seringkali solusi yang kalau dari ITB rata-rata solusinya teknologi banget. Coba aja ngomong sama dosennya lah. Dosennya pasti, wah kita harus bikin teknologi yang paling canggih di dunia. Padahal kenyataan hidupnya kebanyakan jebolnya di manusia sih. Dan kalau kita sebagai attacker, kita sebagai penyerang, kita nggak akan nyerang benteng. Bentengnya susah diserang, ngapain serang bentengnya? Kalau misalnya kita mau nyerang bank, ngapain gue nyerang banknya? Kita akan menyerang nasabah banknya. Nasabah banknya adalah orang yang paling tidak dilindungi, dan itu paling enak buat diserang sih sudah. Gitu ya. Yang jadi masalah kebanyakan pimpinan, menteri dan sebagainya ngomongnya kita aman karena ada undang-undang, ada aturan, ada SOP. Kenyataan hidupnya nggak seperti itu sih, gitu ya. Nah, sekarang teknik belajarnya. Kita masuk ke sini, bentar, sini. Oke, ini udah kebayang tadi ya secara umum. Nah, sebetulnya sebelum masuk ini Anda harus menguasain dulu ilmu jaringan juga, computer network. Di sini agak lumayan ilmunya, harus dipelajarin banyak. Ada tentang hampir ini lebih ke network ya, titik beratnya bukan ke security-nya. Di sini misalnya agak beratnya di bawah-bawah sini sih sebenarnya. Belajar perangkat keras, belajar wifi, jarak jauh segala macam. Nah, kemudian di sini ada satu yang dipakai buat end user. Jadi saya bikin materi yang ini, internet safety ini, karena terutama tahun kemarin, 2 tahun yang lalu lah, sering banget. Terutama waktu pandemi itu ini jadi banyak diminta sama bank, sama corporate dan sebagainya. Karena karyawannya kerja dari rumah, work from home. Nah, masalah dengan work from home adalah kebanyakan IT dari corporate, bank dan sebagainya biasanya melindungi karyawan kerja dari kantor. Pada saat mereka kerja dari rumah, mereka akan bawa peralatan komputernya ke rumah masing-masing, dan di rumah ini yang megang nggak tahu siapa. Belum tentu si karyawan itu yang pegang. Kadang-kadang anaknya lah, kadang-kadang istrinya lah, kadang-kadang temennya lah, apa segala macam, dan mereka akan pakai peralatan itu untuk
keperluan mereka masing-masing yang kadang-kadang nggak ada urusan sama kantor. Konsekuensinya keamanan internetnya jadi kacau beliau. Dan di sini kita perlu belajar yang namanya dasar keamanan informasi, perilaku keamanan di internet, cyberbullying, kecanduan konten negatif, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, keamanan media sosial, VPN dan sebagainya. Nah, sekarang saya kasih lihat gambaran paling jeleknya. Kebetulan ini keluarnya free semua, nggak usah bayar apa-apa. Anda bisa register di opencourse.its.acid, terus Anda bisa dapat sertifikat. Sekarang saya kasih lihat sertifikatnya. Ini yang daftar itu ada sekitar 11.000 orang. Oke, nih saya kasih lihat jumlah yang daftarnya. Ada 11.001 orang yang usernya, itu semua rata-rata 11.000 orang. Oke, sekarang kita lihat sertifikatnya, biar kebayang seberapa parahnya dunia ini sebenarnya. Oke, saya ke bawah. Jadi sertifikat kalau kita dapat nilai di atas 90 bisa dapat sertifikat free. Oke, ini sertifikatnya free, nggak usah bayar apa-apa. Dan ini kebetulan dipakai di banyak kampus-kampus lain. Mungkin ITB sih nggak pakai ya. Tapi kampus lain banyak yang pakai. Kemarin ada server saya ada masalah di sertifikat HTTPS. Langsung ada yang komplain deh. Pak, ini dipakai buat ujian, Pak. Aduh, ya. Kagak bilang-bilang, ya udah nggak apa-apa, ya minta maaf aja dah. Ya udah jalan sih. Oke, jadi bagi yang nilainya di atas 90 akan dapat sertifikat. Ini 40% UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Kita lihat. Tadi tolong diingat, pesertanya ada 11.000 orang. Oke, dari 11.000 orang, berapa orangkah yang berhasil dapat nilai 90 di kuliah cybersecurity? Hanya 104 orang dari 11.000 orang. Jadi kenyataan hidupnya, jadi 11.000 orang adalah orang yang berminat untuk bisa pintar urusan cybersecurity, hanya 104 orang yang berhasil dapat nilai di atas 90. Gitu ya. Jadi hanya sekitar berapa tuh? 0,1% ya? Iya, 0,1%. Kalau 1% kan 1.000. 1%, bentar, 1.000 itu 10% ya, salah. Ini 100. Oh, 1% nih berarti. Maaf ya. Jadi kita 1% doang yang bisa lulus dari 11.000 orang. Gitu ya. Kuis dan ujiannya tidak bisa diambil lagi. Kuis dan ujiannya boleh diambil berkali-kali, tidak ada batasnya. Dan diambil nilai tertinggi. Gitu ya. Jadi kuis ujiannya boleh diambil berkali-kali, tidak dikasih batas sama sekali. Dan diambil nilai tertinggi. Dan itu pun hanya 104 orang yang berhasil lulus di cybersecurity. Sekarang kita berarti sebagai user baiknya gimana Pak Kiat untuk menjaga bila teknologinya tidak cukup. Sebagai user kiat-kiatnya jangan kepo sih. Itu aja sih sebenarnya. Jangan apa-apa diklik, jangan percaya sama orang. Itu aja sih kiatnya. Simple sebetulnya. Kebanyakan orang adalah kepo dan percaya banget sama orang. Misal, ini contoh paling sederhana ya. Misal, di WhatsApp grup lah apa, kayak grup-grup, seringkali kan dapat postingan, atau kita dapat email atau apa, Anda dapat hadiah, silahkan klik ini. Itu langsung diklik tuh. Padahal itu yang masuk Trojan. Mampus nggak lu? Berarti teknologi kita sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya ya cukup juga enggak sih. Sebenarnya teknologi kita tidak harus canggih juga bisa dipakai asal usernya nggak kepo, nggak apa-apa diklik. Jadi faktor utamanya adalah manusia sih. Dan kondisi manusianya juga yang orang teknologi juga parah nih. Cybersecurity kan Anda sebenarnya. Ini kondisi cuma 104 orang yang lulus. Coba kita lihat yang ini ya, Internet Safety. Internet Safety orang biasa ya. Dari 11.000 orang yang lulus berapa orang? Kita coba lihat di sini. Lebih tinggi lah dari cybersecurity lah. 161 orang. Tetap aja parah. Coba kita lihat yang urusan jaringan, computer network. Dari 11.000 orang yang lulus berapa orang? Kita lihat aja. Serem dah, 86 orang. Saya kasih statistik yang lebih parah lagi ya. Saya masuk ke kuliah Data Science atau IP versi 6 ya. Atau sistem operasi lah. Ada beberapa kuliah, nih, wah si Dani lagi kerjain ujian nih. Ini mahasiswa saya nih, lagi pada ngerjain ujian. Jadi ini situs ini dipakai untuk kuliah beneran juga, sama kuliah free juga dipakai di sini juga. Saya akan ngasih lihat IP versi 6.
saya akan ngasih lihat data engineering, saya akan ngasih lihat sistem operasi. Oke, 3 kuliah lagi saya kasih lihat. Ini IP versi 6. Ini parah. Kalau ini parah banget. Oke, kita lihat kondisi realnya hanya 12 orang yang bisa lulus di IP versi 6, jangan khawatir. Dari 11.000 orang hanya 0,1% yang bisa. Ini data science ya, data engineering. Saya lebih nyebutnya data engineering, kayak saya bukan karena data science soalnya. Kita bisa lihat di data engineering cuma 27 orang yang bisa lulus dengan nilai di atas 90. Ini sistem operasi yang bisa lulus hanya berapa? Tapi ini yang open course-nya ya. Sistem operasi masih lumayan 68 orang. Oke. Jadi kondisi realnya separah itu sih sebenarnya. Makanya jangan heran kalau kondisinya parah. Oke. Nah, sekarang saya balik lagi teknik-teknik belajar sedikit lah. Kasih icip-icip teknik belajar lah. Untuk belajar di cyber security, jaringan dan sebagainya, saya biasanya di kelas kita karena kalau harus punya alat segala macam terlalu mahal, kita pakai simulator jaringan di sini ya. Pakai simulator jaringan, ini pakai simulasi jaringan. Biasanya kita pakai GNS3. Saya kasih lihat makhluknya, ini makhluknya GNS3. Ini free, gratis. Cuman kalau Anda bisa ngelihat desktop saya, kelihatan bukan Windows ya, desktop saya bukan Windows. Dan kita di kampus kebetulan memang nggak pakai Windows sih, kebanyakan kita makainya Linux. Oke. Nggak tahu kalau di TB sekarang ya. Di TB zaman dulu mah banyaknya pakai DOS ya, zaman dulu kala. Kalau kita di kampus kita banyaknya Linux, Windows nggak terlalu. Dan ini kita makanya GNS3. GNS3 kebetulan memang bisa di Windows juga, bisa di Linux bisa, nggak masalah. Di Mac juga bisa sih sebenarnya. Oke. Dan untuk itu kita untuk belajar ini kita simulasi aja supaya alatnya murah. Ini misalnya nih router kita bisa punya Cisco, punya Mikrotik dan sebagainya. Kalau mau pakai Mikrotik ya tinggal digeret Mikrotiknya. Terus kita bisa punya sambungan ke internet, cloudnya bisa saya geser ke sini. Saya pengen pakai switch hub di sini, saya pasang switch boleh. Terus saya punya server buat di attack, kita bisa pasang server korban buat di attack segala macam. Saya punya Kali Linux buat attack. Jadi 2 biji dah. Saya delete 1. Oke, nyambungnya juga gampang. Tinggal ini sambungin ke cloud, sini sambungin ke sini, terus Mikrotiknya sambungin. Iya loh. Tapi nggak akan saya nyalain ya. Soalnya butuh waktu dan butuh resource nih kalau mau nyalain bener. Sekarang soalnya lagi ngerekam dan sebagainya. Lagi zoom rada. Lama banget. Nah kan, lama nih kalau udah kayak gini urusannya. Iya loh, lama dia. Iya, kenapa ini lama? Ya begitu deh. Ini nggak tahu kenapa. Tapi ntar kita sambung-sambungin, nah udah gitu kita bisa simulasi attack dan sebagainya. Ini Kali Linuxnya sendiri bisa Anda ambil di sini. Ini biasanya software yang kita pakai buat attack. Tuh Kali Linux seperti ini. Ini makhluknya. Mudah-mudahan udah familiar ya. Ini software buat masuk neraka soalnya. Mungkin kalau di ITB nggak terlalu diajarin ya. Soalnya kan pengennya Anda masuk surga ya. Nah kalau yang di kita ajarin sih. Soalnya anak-anak seneng dengan hal-hal yang berbau kejahatan tuh. Nah software kayak gini. Ini juga pemakainya juga, gambarnya juga kayak gini banget ya. Oke. Nah ini softwarenya nanti kalau kita lihat di software Kali Linuxnya kita bisa banyak tool-tool yang bisa kita pakai buat melakukan serangan termasuk forensik. Jadi forensik juga ada di Kali Linux sih sebenarnya. Jadi bentuk ya kagak nyala-nyala nih. Kunaon itu? Alah. Ya, kenapa ini? Ini nggak beres ini. Waduh. Matiin dulu. Wah, nggak beres. Bikin masalah nih kayaknya. Nih saya shutdown dulu ya. Wah nggak bisa shutdown malah. Kacau ini ngehang nih, kacau. Mudah-mudahan Zoom saya time out. Oke, pakai doa nih. Mudah-mudahan bisa.
nggak mau lagi. Check the connection is not blocked. Waduh, kunaonnya. Nggak tahu dah, kagak ngerti. Ya udah, ini nunggu time out aja dah. Oke, kira-kira itu secara umum. Mudah-mudahan kebayang. Cuman ini saya nggak bisa demoin. Kalau mau ngeliat beneran makhluk-makhluk ini gimana caranya, saran saya gini deh. Karena ini waktunya juga nggak banyak ya. Saran saya masuk ke Google lagi YouTube. Silakan masuk ke YouTube. Selain ngelihat di Open Course ITTS ACD, silakan masuk ke YouTube, kemudian masuk ke Ono Center. Masukin Ono Center ini, di sini ada 180 subscriber. Terus kita bisa masuk ke video. Nah, di sini banyak video-video rekaman waktu saya ngasih kuliah, kita waktu ngasih workshop segala macam, ada di sini banyak. Misalnya ini ada diskusi perlindungan data pribadi, ini yang kita bahas hari ini. Terus ada macam-macam sih di sini. Kuliah-kuliah saya semua saya rekam dan saya upload di YouTube free. Ini kalau Anda pengen ngopi semua perpustakaan saya, video saya segala macam, silahkan masuk ke sini, onocenter.org/wiki. Kemudian masukin kata kunci ebook. Oke. Jadi onocenter.org/wiki, masukkan kata kunci ebook, kemudian di sini masuk ke Ono Center ebook. Oke, di sini diterangin bagaimana caranya kalau pengen ngopi semuanya, dan Anda bisa ngopi free. Oke, ya selipin duit buat ongkos kirim balik tuh harddisk lah, kira-kira kayak gitu. Ini saya copy paste, taruh di ini aja, chat, silahkan dilihat itu URL-nya. Jadi Anda silakan aja ngopi. Perpustakaannya ini jujur ya, banyak kampus-kampus di Indonesia ngopi sih sebenarnya. Perpustakaan saya, total perpustakaan saya ada sekitar 12 tera sih sebenarnya. Tadi buku-bukunya udah dilihat sedikit kan. Nah, itu bisa di-copy. Ini informasinya udah salah sih sebenarnya. Di sini kan saya bilangnya udah 12 tera ya. Ini ngumpulinnya lama sih, sekitar 10 tahun pakai torrent. Terus kemudian banyak yang kadang-kadang orang suka komplain, kok bukunya bahasa Inggris semua? Ya udah, saya kasih tahu dulu ya. Bukunya 99,9% berbahasa Inggris. Jadi kalau Anda tidak bersedia membaca buku bahasa Inggris, jangan copy perpustakaan saya ini. Jangan komplain lah kalau ngopi, soalnya banyak yang suka komplain. Kenapa bukunya bahasa Inggris semua? Ya soalnya orang Inggris yang suka nulis, orang Indonesia mah susah nulis. Gitu. Oke, itu dulu. Saya kembalikan lagi pada Mbak Syarifah. Silakan. Oke. Wah, ternyata bisa dilihat ya. Menurut saya, kayaknya masalah itu walaupun kompleks, tapi ya Pak Ono memaparkan bahwa intinya itu sebenarnya besarnya itu di user gitu ya, di user. Di manusia lah. Mm. Nah, ya tadi kita udah ketahui gimana sih proses pencurian data dan gimana cara nanganinya. Ya tadi kan disebutkan juga PPT ya, People Process Technology. Terus sebenarnya ya kalau pencurian data ini ya sebenarnya udah apa ya? Saya mau ngomong apa? Nggak mau ini sih membiasakan, tapi maksudnya kayak ternyata udah banyak gitu ya laporannya kayak PLN, Pertamina, Peduli Lindungi, Lazada, malah KTP atau kartu keluarga itu sebenarnya tersebar gitu. Iya banyak juga sebenarnya loophole yang dimanfaatkan oleh oknum dalam melancarkan serangannya lewat apa ya undang-undang tadi gitu. Terus sebenarnya ya saya dapatkan juga bahwa sebenarnya inti dari forensik itu tentang ini ya recovery data dari image ataupun recovery dari log gitu. Itu ini ya saya sempat belajar itu di disaster management ya kalau cloud computing itu. Ya boleh. Hmm. Tergantung Itu menarik dosennya. sih, Pak. Tergantung dosen yang lagi ngajar siapa gitu aja itu. Oh iya ya oke Kak. Ya itu saya lagi mendalami DevOps juga atau DevSecOps itu kayak menarik sih Pak. Terima kasih Pak ilmunya. Ya harapannya dengan ilmu digital forensik ini ya serta data keamanan ini ya kita bisa lebih aware terhadap isu yang sedang dan akan terjadi. Dan tentunya ilmu ini nggak dipakai untuk kejahatan ya teman-teman. Ya. Itu tadi saya belum ngasih ilmu loh itu, masih kasih keyword doang. Ya itu lumayan Pak untuk
apa untuk digali lebih lanjut lah. Waktunya 1 jam. Itu pelajarannya pelajaran 2 semester itu. Ya. Ya, mungkin aku mau nambahin juga kali ya. Yang paling penting nih menurut aku, karena kan dari penjelasan Pak Ono tadi, kebocoran data itu masalah besarnya kan ada di user ya Pak ya. Iya. Serangan dan korban itu juga ada di user. Jadi kita nih sebagai user itu harus lebih waspada lagi nih dan aware sama hal ini. Jadi kayak kalau lagi ngupload-ngupload data pribadi itu harus diperhatiin lagi lah ini situsnya terpercaya atau enggak. Bisa bisa nggak sih kita aman gitu nggak aman nggak sih buat upload di sini dan jangan apa-apa langsung diklik gitu kan ya Pak ya. Takutnya kan Iya. phishing ya. Kan bahaya Mm-mm. banget kalau udah kemakan phishing. Cuman Gitu korbannya sih. itu ada profesor ITB korban juga loh, jangan khawatir. Guru saya korbannya ada. Udah pensiun kali. Anda nggak pernah. Lengah berarti Pak. Hah? Lengah berarti itu Pak. Jadi gini ya. Kalau ini kasus nggak usah sebut orangnya lah ya. Tapi ini kasusnya adalah investasi. Oh alah. Oke. Jumlahnya sekitar 200 juta lah. Hmm. eh Pasti udah pernah dapat email kan, spam. Kalau Anda invest dapat untung segala macam. Ini kalau Anda kali udah pasti bohong lah. Lah ini profesor Institut Teknologi Bandung kok ya percaya. Udah gitu ditransfer duitnya ke Nigeria. Ya nggak balik dah itu duit. Selamat tuh langsung. Terus yang kontak saya anaknya, seumuran sama saya. Berarti tahu dong bapaknya seumur apa tuh. Oh, ya udah, no, babi gua gini gini gini. Emang kenapa? Transfer duit, invest gini gini gini. Ya udah capek deh. Profesor ITB lo jangan khawatir. Jadi jangan khawatir. Jangan berpikir bahwa orang ITB yang harusnya pinter ternyata aman. Nggak juga sih. Kadang-kadang nipunya gampang banget sih. Gitu. Korban itu rekor yang saya tahu ya, ruginya 2 M. 2 miliar rupiah. Lokasinya ada di Pondok Indah. Ibu-ibu. Kalau yang saya berhubungan langsung, saya nggak berhubungan langsung ya. Yang berhubungan langsung waktu itu saya sama ibu-ibu di Klaten, 300 juta kenanya. Bingung kan? Bisa kena ratusan juta, bingung loh. Kalau mahasiswa memang di banknya kan nggak sampai ratusan juta. 1 juta aja udah untung tuh kalau mahasiswa. Ini bisa miliar sampai ratusan juta kenanya. Gitu. Dan itu lewat internet, jangan khawatir. Berarti ini emang pelakunya tuh kalau melancarkan aksi tuh nggak pandang bulu ya Pak ya. Semuanya, semua kalangan bisa aja kena Bisa dampak kena. dari kebocoran data Iya, ini ya. iya. Soalnya Mungkin kan harus semua lebih pada penyembah berhala. harus lebih berhati-hati lagi ya Pak. Waspada sebagai user. Harus aware juga dengan Mereka halus loh mainnya, hati-hati loh. Mereka paling paling gampang nipu orang tuh pakai, atau saya kasih lihat dikit lah. Ini tekniknya. Teknik bikin trojannya ya. Ini teknik bikin trojan. Saya masuk sini, eh masuk ke coba kali Linux. Oke, masuk ke MSF, Metasploit Framework. Oke, ini dia. Ini dia. Nih. Ini saya kasih lihat dikit aja ya di sini. Metasploit Framework itu ada di Kali Linux. Coba ini saya udah hidup nggak? Coba yang ini bisa saya nyalain nggak ya? Saya start. Nih nggak tahu bisa start nggak nih? Kalau start bisa seru. Oke, ini coba saya start mesin tanpa nyambung ke jaringan sama sekali nih, mesin tanpa nyambung ke jaringan ya. Di sini ini Kali Linux saya nyalain. Cuman pada dasarnya software yang pengen saya kasih lihat namanya Metasploit Framework. Oke, ini saya ada bisa hack call log, SMS sama kamera. Cara bikin Trojan, ini cara bikin Trojan. Ini contohnya cara bikin Trojan kayak gini caranya. Oke, jadi kita menjalankan Venom racun, terus kita injek Trojannya ke suatu APK. APK-nya yang ekstrim sih kita download APK e-banking, kemudian kita masukin racun itu Venom. Terus gimana caranya supaya si APK itu dijalanin sama si korban.
caranya nipu aja. Misalnya kita posting ke korban, lu dapat hadiah gini 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 gini, silahkan klik link ini, apa aplikasi ini. Udah diklik lah, ini jalan. Itu jalan setrojan-trojannya. Jadi caranya sih diiming-iming sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang kayaknya baik buat dia. Terus dia klik kan ini, ya udah. Jadi kadang-kadang orang nggak sadar bahwa yang diklik itu adalah trojan gitu. Dan ini yang terjadi sama ransomware dan sebagainya juga kayak gitu. Tekniknya dia akan bikin payload di aplikasi yang baik, kemudian masuk. Nah, di sisi si attacker, orang yang nyerang, dia akan menjalankan MSF console ini. Coba, udah jalan belum tadi? Oke, saya coba masuk. Saya akan masuk nih kali-kali. Ini masuk ya ke Kali Linux-nya tanpa jaringan nih. Jaringannya saya putus. Atau saya masukin ke jaringan. Coba bentar. Ini saya sambungin langsung aja ya. Iya. Ya, parah. Rupanya masalahnya di sini dia. Ya udah, nggak bisa masuk ke jaringan. Nih, atau saya kasih lihat bentuk sistem operasinya. Ini kalau isi sistem operasi yang normal, saya klik ini kan isinya cuman ini biar nggak ini gini dulu ya. Kalau yang isi sistem operasi yang normal, kalau kita klik ini kan keluarnya aplikasi-aplikasi baik ya, misalnya Office apa segala macam. Kalau ini sistem operasi yang nggak normal, ini keluarnya information gathering. Di sini ada OSINT, Open Source Intelligence, Routing Analysis, SMB Analysis, SNTP Analysis, SNMP Analysis, IDS, IPS Identification. Di sini ada Vulnerability Analysis, ada Web Application Analysis. Ini udah attack semua nih. Mulai sini udah exploit, terus sniffing, spoofing, ada sampai nomor 10 ini attack semua. 11 forensik. Oke. Nah, yang tadi adanya di naik ke atas dulu. Nih, favorit. Harusnya masuk ke favorit ya. Oh, nggak masuk favorit rupanya. Dia masuknya ke exploitation tools nih dia. Ini ada Metasploit Framework. Nih saya jalanin langsung. Ups, kali. Saya gedein bisa nggak ya? Edit zoom in. Bentuknya kayak gini sih, command line banget. Nah, ini command line akan jalan. Tadi saya kasih lihat caranya bikin ini ya, Trojan. Nah, kalau Trojan udah jadi, kita bisa inject ke korban. Nah, kemudian kalau korbannya ini loading database-nya lama, ya udah biarin aja. Jadi caranya Venom-nya bikin ini, kemudian kita jalanin MSF console, itu tadi lagi loading MSF console-nya. Kemudian kita jalanin exploit untuk ngomong ke handphone yang kita inject. Nanti handphonenya yang diinject akan nyambung ke Kali Linux-nya kita. Nanti kita bisa jalanin perintah-perintah ini. Dengan kondisi handphonenya bisa aja layarnya hitam. Maksudnya standby kondisi layar, kita bisa jalanin check root, apakah handphonenya sudah di root, kita bisa jalanin geolocate untuk melihat lokasi si handphone ada di mana, kita bisa dump call log, bisa dump SMS yang pernah dikirim bisa kita lihat semuanya, log nelpon kemana aja bisa kita lihat ke semuanya, bahkan kita bisa ngirim SMS dari handphone korban ke orang lain. Bukan korban yang akan ngirim handphonenya, tapi kita sebagai attacker kita akan ngirim SMS ke orang lain lewat handphonenya dia. Terus yang lebih kurang ajar, kita bisa lihat webcamnya di sana. Ada berapa webcam kelihatan pakai webcam list. Terus kita bisa tempel snap webcam 1 atau 2. Terus kita bisa stream webcam tadi ke komputernya kita. Dengan kondisi handphonenya layarnya hitam. Jadi kita bisa dengerin, kita bisa lihat videonya, handphone itu ngelihat apa, dia denger apa, bisa kita dengerin semua. Jadi misalnya handphone itu ditaruh di tas meja dan ada orang ngobrol soal apa, kita bisa lihat semuanya sih. Gitu ceritanya. Oke? Mudah-mudahan nggak stres nih.
Oke, nah aku yakin dari penjelasan tentang keamanan data yang udah tadi dipaparin sama Pak Ono ini, banyak banget nih pasti yang mau nanya. Mungkin bisa langsung aja kali ya, kita berinteraksi lewat Slido, yang linknya bisa langsung di-share nih sama panitia, dan mungkin bisa di-share screen juga nih, biar kita bisa lihat ada pertanyaan apa aja. Oke, udah lumayan banyak ya. Ada apa aja nih, Was, pertanyaannya? Oke, oke, ada beberapa pertanyaan. Sini nomor satu. Pak, apakah sekarang ini ada platform security yang jadi patrol untuk kasus-kasus seperti ini? Atau hanya tergantung tim IT setiap perusahaan masing-masing, Pak? Weh, patroli maksudnya ya. Oke, maksudnya monitoring. Eh, Cita-citanya BSSN bikin seperti itu, cuman belum jalan sih. Jadi mereka yang ada tuh mereka melakukan vulnerability analysis untuk jadi mereka analisa kelemahan yang ada di perusahaan dan sebagainya. Jadi belum saya patroli kalau ada masalah segala macam. Terus harapannya rakyat bisa lapor kan ke BS. Jadi ini kerjaan security ini sekarang ini ada dua badan yang ngehandle, satu BSSN, satu Kominfo. Cuman Kominfo nggak terlalu aktif sekarang. Jadi BSSN yang cita-citanya pengen lebih aktif, tapi kenyataan hidupnya nggak semudah itu ternyata. Oke, jadi sampai patroli nggak ada. Yang ada mereka berusaha menganalisa vulnerability yang ada di kementerian lembaga. Ini buka rahasia dulu ya. Timnya untuk kementerian lembaga cuma sekitar selusin 12-an orang dan kita kondisinya ada sekitar 700 kementerian lembaga. Bayangkan satu kementerian lembaga ada ratusan aplikasi. Untuk satu aplikasi butuh waktu seminggu buat analisa. Nah, tinggal hitung aja lu. Ada 700 kementerian lembaga, ada nggak usah sampai ratusan, 10 aplikasi aja berarti kita punya 7.000 aplikasi. Satu aplikasi butuh waktu seminggu. Jadi pertanyaannya kira-kira berapa abad itu akan selesai? Gitu kan ya? Beres. Jadi urusannya seru. Solusinya harusnya ini kondisi realnya. Solusinya misalnya kita pengen waktu itu saya usulin sama mereka, gimana kalau kita pinterin lah kementerian lembaga buat nganalisa sendiri. Kita uji coba waktu itu di Jawa Barat. Kita Hmm. undang lah Dinas Kominfo Jawa Barat semua. Bukan level provinsi ya. Jadi dari Garut lah, dari mana segala macam datang kita training. Pas di training langsung pada ha ho semua. Karena mereka semua biasanya pengadaan barang. Jadi ngelihatnya anggaran. Tidak pernah megang laptop buat attack, buat defense, nggak pernah. Jadi parah sih kondisinya. Jadi jawaban pertama kira-kira gitu. Pertanyaan kedua, biasanya apa yang Bapak bantu lakukan saat seorang kena hack, tipu, retas? Dah, Langsung ya. boleh, Langsung boleh, ya boleh. pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan paling susah. Sebetulnya saya tidak berhak membantu sih sebenarnya. Jadi kalau udah sampai kejadian, ini jadi masalah. Jadi yang saya lakukan sebetulnya sebelum terjadi kejadian. Sebelum terjadi kejadian, kita bisa bantu. Saya bisa bantu sebelum terjadi kejadian sebetulnya ngasih ilmu. Tapi kalau udah kejadian, jadi udah masuk wilayahnya polisi sih sebenarnya, aparat. Nah, ini jadi masalah besar karena di level aparat kita cuma bisa lapor. Udah gitu supaya aparat bergerak, aparat nggak akan bergerak kalau nggak ada duit ya. Ini ngomong belak-belakan aja. Lu kagak ada duit, lu nggak bisa bikin orang bergerak dah urusannya. Jadi udah gitu sisanya doa. Dan seringkali kadang-kadang kita harus main bawah tanah gerilya dengan jaringan pertemanan untuk melakukan penyelesaian itu sendiri. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau udah sampai kena hack, ketipu, retas, nangis sih urusannya. Gitu. Jadi jangan sampai ketipu, jangan sampai ke hack. Itu masalah besar sih kira-kira gitu. Itu minta maaf nih, bagian yang ini susah. Berarti Pak, kalau kita tarik dalam bisa berisi lebih baik kalau punya basic networking. Iya, punya networking nolong banget. Tapi sebenarnya basic yang paling utama adalah kita suka bidang itu. Yang paling penting itu sih. Lu nggak usah punya basic apa-apa, yang penting suka mau belajar udahlah pasti bisa dah. Itu aja sih. Yang penting itu. Ini saya kenal banyak orang yang ahli cybersecurity segala macam ya. Kadang-kadang mereka hanya lulusan SMA, dropout SMA kadang-kadang. Dan kemampuannya lebih jago daripada sarjana. Gitu. Ini minta maaf aja. Kalau yang banyak sarjana itu kebanyakan banyak dicekokin teori.
Jadi prakteknya kurang. Jadi itu macam masalah besar di lapangan sih. Jadi kalau Anda pengen jago di sini harus banyak teori dan banyak di lapangan sih sebenarnya. Kalau ngandalin dosen aja susah. Gitu ya, beres ya. Hmm. Stres. Sebenarnya apa yang harus dimiliki dari perangkat korban supaya perentas bisa mendapatkan akses perangkat korban. Hilang lagi, kemana larinya? Tadi lupa gue. Tadi yang urusan perangkat korban ya, yang harus dimiliki dari perangkat korban supaya bisa akses. Jadi intinya bagaimana kita, nah ini kalau sampai level yang itu pertanyaannya kita harus ngerti cara kerjanya sistem operasi soalnya. Jadi kalau kita ngerti sistem operasi, cara kerjanya gimana, masing-masing sistem operasi beda sebetulnya. Windows, Linux, Mac itu nggak persis sama satu sama lain, terutama Windows beda banget ya. Nah, kalau udah ngerti cara kerjanya, gimana caranya bikin aplikasi yang bisa take over si sistem operasi. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi harus bisa take over. Makanya saya tadi ngasih lihat Trojan. Eh, ini pertanyaannya kalau untuk kasus pasang Trojan, kalau HP-nya mati, power off, apakah mungkin bisa dihack? Nggak bisa. Jadi kalau mau aman, matiin HP, matiin laptop, matiin komputer. Cabut internet, aman. Tinggal di hutan, aman. Nggak juga sih, di hutan banyak ular juga. Jadi nggak aman. Tapi kalau mati, aman. Tapi kan susah. Seringkali kita nyala. Ya udah. Ini tadi udah, yang basic networking udah. Ini ada pertanyaan lagi di bawahnya. Kalau saya mau jadi peserta course, apakah ada time lari? Apakah ada time frame-nya kayak kuliah biasa atau kapan saja bisa ditulis seperti kapan aja di mana saja tidak ada batas waktu. Jadi silahkan dikerjain, silahkan diambil kapan aja, ujiannya boleh berkali-kali, UTS, UAS segala macam boleh dikerjain berkali-kali. Oke. Dan ini jujur kita pakai bukan buat Anda-anda yang di ITB sih sebenarnya, kita pakai buat anak-anak SMA, SMK. Jadi banyak anak-anak SMA, SMK yang ikut course itu, kemudian yang terbaik kita ambil jadi mahasiswa di ITTS. Jadi banyak mahasiswa ITTS itu justru mereka sudah pernah ngerjain course itu waktu dia SMA atau SMK. Jadi mereka bukan anak-anak bodoh-bodoh yang masuk. ITTS adalah anak-anak yang jago-jago juga sih. Gitu. Jadi kalau di ITB kan ada ujian saringan masuk ya. Kalau kita ujian saringan masuknya silahkan kerjain ujian kuliah kita free online. Kalau yang jago kita tarik jadi mahasiswa. Beda. Ujian saringan masuknya beda banget. Selain course yang ITTS, apakah Bapak ada saran sumber belajar lainnya? Banyak banget. Kalau mau ngelihat YouTube sih bejibun. Kalau jujur sumber belajar yang saya pakai adalah YouTube. Yang satu lagi namanya Torrent. Tapi jangan ngambil yang jelek-jelek di torrent ya, ngambil yang bagus-bagus saja. Banyak banget tadi buku-buku, banyaknya dari torrent sih. Tapi nanti kalau kita lihat banyak sih kayak Coursera apa. Saya kemudian udah mulai ditawarin sih sama Coursera, siapa itu pada nawarin ke saya, mau nggak tuh video YouTube-nya taruh di sana? Ya oke, saya lagi koordinasi sih biar bisa di-upload video-videonya. Jadi akan ada juga, bukan hanya di YouTube ya, video saya juga akan ada di tempat lain sih. Dan semuanya mungkin yang lain ada yang minta duit sih, tapi nggak tahu lah. Berdasarkan jawaban Bapak, kondisi asli di Kominfo tadi bagaimana cara kurang di bidang ya, asli itu bukan di Kominfo ya. Tadi kondisi aslinya di Republik Indonesia. Gitu. Oh, yang tadi BSSN ya, Selusin orangnya ya. Bukan Kominfo tadi, yang Selusin BSSN. Badan Siber Sandi Negara, Selusin. Jadi mereka ya kasihan juga ya. Memang orangnya terbatas sih. Yang ahlinya juga terbatas gitu. Ya udah, kita harus bantu sih sebenarnya. Begitu ceritanya. Habis pertanyaan? Mantap. Yes, sebenarnya udah habis Kak. Udah terjawab semua berarti ya. Mantap banget nih. Oke, mungkin baik Pak, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi Q&A dari IEEE Enhance kali ini. Gak kerasa nih, kurang lebih udah 1 jam 15 menit kita ngobrol banyak sama Pak Ono. Aku pribadi banyak banget dapat ilmu-ilmu baru, terutama di bidang cyber security, yang pastinya dari penjelasan Pak Ono tadi itu insightful banget. Aku kagum banget dan yang pasti merasa bangga dan senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol dengan seorang pakar teknologi informasi Indonesia yang keren banget. Ya nggak sih, Mas? Benar banget, Syar. Aku juga yakin nih teman-teman di sini pasti dapat banyak pengetahuan juga keyword-keyword gitu lah ya buat memulai untuk belajar dan aware gitu tentang
insight dan manfaat forensik dan apa tadi cyber security seperti itu. Ya, sebelum sesi malam ini selesai, mungkin dari Pak Ono ada closing statement terakhir yang ingin disampaikan kepada para teman-teman di sini, Pak, mengenai materi hari ini. Sebenarnya bukan aja soal ini, intinya gini deh. Jujur, Republik ini kekurangan orang sih. Jadi ya kita bisa ngelihat positif negatif ya. Kita beruntung Republik ini kekurangan orang. Jadi kalau Anda jadi orang yang terbaik, Anda pasti laku keras, kerjaan aman. Di satu sisi aman buat kita yang orang pinter ya. Cuma di sisi lain kita harus prihatin kalau kita Republik ini mau bagus, kita mau nggak mau harus membangun orang-orang yang lain ini supaya jadi ikut pinter juga. Jadi kira-kira itu poinnya sih. Kalau Anda ada yang di ITB kan harusnya pinter-pinter ya. Jadi harusnya dari sisi itu aman sih. Kalau bisa kita fokus supaya kita jadi yang terbaik di bidang itu, kerjaan aman, segala macam aman. Dari sisi pribadi aman. Cuman yang kita harus pikirin kalau dari level mahasiswa ITB harusnya bukan itu sih. Kita harus mikirin Republik, bukan hanya pribadi. Kalau pribadi sih udah gampang lah ceritanya. Kalau Republik kan lebih seru ceritanya. Karena ini jujur dulu ya, kalau Anda tahu statistiknya ngeri sih sebenarnya. Jadi hari ini setiap tahun ada 6 juta orang masuk SD. Oke, yang masuk SD 6 juta orang. Yang lulus jadi sarjana setiap tahun hanya 600.000 orang. Jadi hanya 10% dari yang masuk SD akan lulus jadi sarjana. 90% dari mereka adalah tidak akan jadi sarjana. Konsekuensinya apa yang terjadi? Yang 10% harus ngasih makan yang 90% sih sebenarnya. Kalau itu terjadi, sebetulnya Anda kena beban. Kita semua kena beban. Jadi, misi saya sih bukan bikin saya pinter atau mahasiswa pinter. Misi kita harusnya membuat input 100%, output 100% supaya kita nggak ada yang kena beban. Pada saat itu terjadi, Indonesia bisa terbang. Itu aja sih. Ya, ini buat pikiran aja lah. Masih pada muda-muda soalnya. Belum pernah ngerasain di luar kan. Ya itu. Mungkin dosennya nggak pernah ngomongin kayak gitu ya. Kalau saya kan udah lama hidup di luar, jadi mungkin mikirnya agak beda banget sama dosen ITB yang normal gitu. Walaupun saya juga alumni ITB, tapi mikirnya udah lain sih. Itu kira-kira. Mudah-mudahan Anda semua bisa membayangkan itu dan mudah-mudahan nanti bisa berkiprah supaya Republik ini lebih bagus lah. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin lebih ke untuk mengedukasi dan meningkatkan awareness-nya ke publik juga ya, Pak ya? Iyalah, supaya semuanya hidupnya bahagia lah. Oke, amin, amin, amin. Nah, mungkin selanjutnya akan ada pemberian sertifikat sebagai apresiasi nih untuk Pak Ono yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Nah, untuk sertifikat akan diberikan oleh perwakilan dari IEEE ITB Student Branch untuk Atarik, dipersilakan. Mungkin untuk Ops bisa share screen. Oke. Oh, oke. Terima kasih banyak. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Pak Ono Purbo selaku narasumber untuk malam ini. Menurut aku pemaparan kata kunci yang kata Bapak yang sudah disampaikan itu sudah lumayan insightful untuk bagi kami semua, dan menurut kami semoga kami bakal bisa lebih termotivasi lagi untuk bisa belajar tentang cyber security ke depannya dan bisa lebih aware terhadap keamanan data di Indonesia gitu. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Ini chairwoman ya? Mantap. Itu ada ini Pak, ada share moment untuk Oke, bagus. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mungkin untuk Kak Michelle bisa membantu untuk dokumentasi. Oke, dokumentasi dimulai buat Pak Ono bisa bergaya dulu, Pak. Bergaya? Gimana caranya bergaya? Oke, Pak. Semuanya boleh langsung juga mau. Jadi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekian untuk dokumentasinya.
Terima kasih. Dan terima kasih untuk Pak Ono. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Saya juga udah jam 9 nih, udah malam. Oke, baik. Karena sudah di penghujung acara, ya, aku sebagai MC dan moderator mewakili IEEE